Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Bustamil Bahari dari kelas Teknik Sipil kelas 2023B dengan NIM 23050724073. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul pengaruh kontur jalan paving block terhadap kenyamanan pengendara di Jalan Universitas Negeri Surabaya. Yang pertama, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah. Latar belakang. Di Indonesia, jumlah pengguna kendaraan saat ini sedang meningkat. Bahkan terjadi kenaikan yang sangat drastis dari tahun ke tahun dan didominasi dari kalangan pemuda, seperti mahasiswa. Hal ini diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik jumlah pengguna kendaraan bermotor dari tahun 2019 sampai 2021 naik sejumlah 8.375.561 kendaraan. Mobilisasi mahasiswa dari tempat tinggal ke kampus menjadi alasan seorang mahasiswa lebih memilih penggunaan kendaraan pribadi dengan tujuan mempermudah aktivitas. Sehingga adanya hal ini, intensitas pengendara yang melewati jalan di kawasan universitas menjadi tinggi. Dengan begitu, prasarana yang memadai dan bermutu mampu mendatangkan rasa kenyamanan bagi penggunanya. Pengembangan prasarana dapat dilakukan dengan cara pengerasan jalan. Cara penggunaan perkerasan kaku sering dilakukan pada perkerasan jalan raya, yaitu dengan perkerasan kaku antara bahan campuran beton bertulang dan balok terkunci, seperti paving block. Paving block atau bata beton merupakan suatu komposisi. Paving block adalah sebuah komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen Portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air, dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya. Pada sebuah konstruksi, penggunaan paving block sudah sering digunakan untuk perkerasan permukaan tanah, sehingga menjadi sebuah langkah alternatif dalam mendapatkan berbagai keuntungan, karena kemampuannya dalam menahan beban dengan batasan tertentu. Konstruksi paving block dinilai memiliki relatif penggunaan yang tahan lama dan berumur panjang. Bahkan paving block dengan pemasangan yang mudah, murah, ekonomis, dan memenuhi seringkali pemasangan paving block dapat ditemukan di kawasan universitas, jalanan kota, pedestrian, area parkir, jalan perumahan, gang kecil, halaman depan rumah, taman, area hotel, perusahaan, dan pabrik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, rumusan masalah dari penelitian pengaruh kontur jalan paving block terhadap kenyamanan pengendara di Jalan Universitas Negeri Surabaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana syarat paving block dapat digunakan sebagai pengerasan jalan, bagaimana cara pemasangan jalan paving block, bagaimana daya kuat tekan paving block terhadap kendaraan yang melewati jalan paving block, bagaimana dampak dari jalan paving block yang mengalami kerusakan, bagaimana bentuk kenyamanan dalam berkendara, bagaimana vibrasi dan getaran menjadi penghambat rasa kenyamanan berkendara, bagaimana kondisi jalan paving block di kawasan Universitas Negeri Surabaya, bagaimana kontur jalan paving block di kawasan Universitas Negeri Surabaya. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian dari penelitian pengaruh kontur dan jalan paving block terhadap kenyamanan pengendara di Jalan Universitas Surabaya adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui syarat spesifikasi paving block yang dapat digunakan untuk jalan. 2. Mengetahui cara pemasangan jalan paving block. 3. Mengetahui daya kuat tekan paving block. 4. Mengetahui dampak yang ditimbulkan jalan paving block yang mengalami kerusakan. 5. Mengetahui bentuk-bentuk kenyamanan dalam berkendara. 6. Mengetahui vibrasi dan getaran yang dihasilkan jalan paving block. 7. Mengetahui kondisi jalan paving block di kawasan Universitas Negeri Surabaya. 8. Mengetahui kontur jalan paving block di kawasan Universitas Negeri Surabaya. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti dapat mengetahui pengaruh dari kontur jalan paving terhadap pengendara yang menggunakannya. Dari segi bahan material paving block, syarat spesifikasi, dampak kontur paving yang mengalami kerusakan, kenyamanan berkendara, dan getaran yang dirasakan pengendara dari kontur paving block. Sehingga peneliti mendapatkan pandangan terkait pengembangan infrastruktur jalan paving block. Yang kedua, bagi pembaca mendapatkan pemahaman terkait penggunaan bahan paving block untuk jalan dan dampak yang timbul akibat kontur jalan paving block, sehingga dalam berkendara memahami terkait getaran yang dihasilkan kontur jalan paving block. Batasan istilah.
Penjelasan istilah dalam penelitian perlu dipaparkan supaya tidak terjadi perbedaan pengertian dan batasan istilah berasal dari pendapat beberapa pakar yang ahli dalam bidangnya dan standarisasi sebuah material yang sudah ditetapkan. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut. Satu, paving block atau bata beton merupakan suatu komposisi. Paving block adalah sebuah komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen Portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air, dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya. Dua, adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kenyamanan dan kestabilan kendaraan. Salah satunya adalah getaran yang disebabkan oleh kondisi kontur jalan yang tidak merata atau rusak. Kontur adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang ketinggiannya di atas suatu bidang referensi, menurut Rubinstein tahun 1989. Dua, kajian pustaka terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, landasan, dan landasan teori. Penelitian terdahulu yang relevan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut. Satu, penelitian yang dilakukan oleh Duani Hening Hayu Satrio dengan judul Analisis Kontur Paving Block yang memberi dampak bagi pengendara di Jalan Universitas 11 Maret. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan objek di Jalan Universitas Negeri Semarang, sedangkan pada penelitian ini menggunakan paving block di kawasan Universitas Negeri Surabaya. Adapun kesamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menguji pengaruh kontur dari jalan paving block. Dua, penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Cika Alfiani dan Harus Laksana Guntur pada tahun 2014 dengan judul Analisa Kenyamanan Kendaraan Roda 2 dengan pemodelan pengendara sebagai sistem multi DOF. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya menganalisa kendaraan roda 2, sedangkan pada penelitian ini akan meneliti pengaruh kenyamanan kendaraan secara umum. Adapun kesamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti kenyamanan dari berkendara. Landasan teori. Pengertian paving block. Paving block merupakan suatu komposisi. Paving block adalah sebuah komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen Portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya. Kelebihan paving block. 1. Daya serap air lebih tinggi. 2. Pemasangan mudah. 3. Harga lebih murah. 4. Perawatan lebih mudah. 5. Memiliki nilai estetika tinggi. 6. Tahan terhadap cuaca. Kekurangan paving block. Yang pertama, kontur bergelombang. Yang kedua, susunan mudah renggang. Jenis-jenis paving block. 1. Persegi panjang warna bata. 2. Persegi panjang abu-abu. 4. Bentuk rantai. 4. Dekoratif. 5. Persegi dua warna. 6. Heksagonal. 7. Zigzag. 8. Paving block batu. 9. Paving block warna-warni. 10. Granit. Syarat spesifikasi paving block berdasarkan spesifikasi produk. Pertama, ketebalan 6 cm untuk konstruksi perkerasan lalu lintas dengan frekuensi yang terbatas seperti trotoar, taman, tempat parkir, sepeda motor, dan sedan. Yang kedua, ketebalan 8 cm untuk konstruksi perkerasan lalu lintas sedang sampai berat dengan frekuensi padat seperti jalan lingkungan, kompleks industri, terminal bus, pickup, dan truk. Yang ketiga, ketebalan 10 cm untuk konstruksi perkerasan super berat seperti terminal, kontainer, pelabuhan, loader, dan alat-alat berat. Syarat spesifikasi paving block berdasarkan parameter acuan standar. Toleransi dimensi. Menurut BS 6717 Part 1 tahun 1993, mengenai panjang kurang lebih 2 mm, lebar kurang lebih 2 mm, tebal kurang lebih 2 mm. Pisangkan panjang kurang lebih 2 mm, lebar kurang lebih 2 mm, tebal kurang lebih 2 mm. Syarat spesifikasi paving block berdasarkan parameter acuan standar. Terdiri dari kuat tekan, ketahanan aus, penyerapan air. Kuat tekan dengan satuan kg per cm persegi. Menurut SNI 030691 tahun 1996, rata-rata mutu kelas A yaitu 400 kg per cm persegi, pisangkan 400 kg per cm persegi. Ketahanan aus dengan satuan mm per menit. Menurut SNI 030691 tahun 1996, mutu kelas A yaitu 0,090 mm per menit. Pisangkan 0,090 mm per menit. Penyerapan air rata-rata maksimum menurut SNI 030691 tahun 1996, mutu kelas A maksimum 3%, dengan pisangkan maksimum 3%. Syarat spesifikasi paving block berdasarkan syarat mutu, paving block yang dikirim ke lapangan harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya
1. Kondisi utuh, 2. Mempunyai permukaan yang rata, 3. Tidak terdapat retak-retak dan cacat, 4. Bagian sudut dan tusuknya tidak mudah dirapikan dengan kekuatan jari tangan. Cara pemasangan paving block untuk mengarahkan jalan: 1. Menyiapkan alat kerja dan pendukung lainnya, 2. Merapikan dan meratakan lahan pemasangan, 3. Mengukur ketinggian dan kemiringan lahan, 4. Memasang kanstin, 5. Mengaplikasikan sand beading, 6. Memasang paving block, 7. Mengisi joint filler dan pemadatan. Dampak dari jalan paving block yang mengalami kerusakan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, jalan paving block yang mengalami kerusakan dapat berakibat ban bocor, terjatuh atau terpeleset, bertabrakan dengan kendaraan lain, bahkan kerusakan pada kendaraan motor, misalnya shock breaker. Kenyamanan dalam berkendara. Dalam berkendara tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan pengendara merasa nyaman atau tidak. Selain dari faktor kendaraan, faktor jalan yang dilewati menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Vibrasi dan getaran menghambat rasa kenyamanan berkendara. Dalam vibrasi dan getaran, yang dihasilkan tak terhindar dari efek kontur dari jalan. Kontur yang tidak rata mampu menghasilkan getaran yang akan tersalurkan dan dirasakan pengendara. Rusaknya jalan berefek pada konturnya. Semakin buruk satu kontur, maka getaran yang dihasilkan semakin besar. Kondisi jalan paving block di kawasan Universitas Negeri Surabaya. Dari gambar tersebut dapat diketahui bersama bahwa kondisi jalan paving block di kawasan Universitas Negeri Surabaya masih sangat baik. Dari tertatanya paving block, daya tahan dari paving block, dan sedikit atau bahkan sama sekali tidak mengalami penurunan kontur. Namun, di sisi bagian lain terdapat beberapa masalah pada jalan paving block, yaitu kerusakan pada paving stone, sehingga terdapat sisi paving block yang pecah dan daya kuatnya pasti berkurang. Selain itu, berpotensi adanya lubang dari jalan paving block. Kontur jalan paving block di kawasan Universitas Negeri Surabaya. Dari 3 gambar di samping, jalan paving block dapat disimpulkan mengalami masalah kontur. Permasalahan kontur dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu tekanan dari atas dan tekanan dari bawah paving block. Pada gambar di samping, paving mengalami kenaikan kontur disebabkan adanya pertumbuhan akar pohon yang berkembang tepat di bawah paving block, sedangkan pada gambar lainnya, paving block mengalami penurunan kontur disebabkan adanya tekanan dari atas, bisa berupa beban kendaraan yang melebihi spesifikasi dari paving block, atau ketika proses perataan lahan pasangan tanah belum seberapa padat, sudah dipasang paving block sehingga timbul permasalahan di atas. Metode penelitian terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, pendekatan penelitian, sumber data dan data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, mengklasifikasikannya, menganalisisnya, dan menginterpretasikannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki kondisi atau hal yang telah dijelaskan, lalu hasilnya dipaparkan dalam sebuah bentuk laporan penelitian, menurut Suwantoro tahun 2010. Melalui metode ini akan menghasilkan data pengamatan dari pengendara yang merasakan kenyamanan berkendara dan dipengaruhi kontur jalan paving block. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kenyamanan pengendara yang melewati jalan paving block dengan pengaruh kontur-konturnya. Ditinjau dari teknis analisis data dan jenis data yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mampu menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplor permasalahan yang bersifat deskriptif yang tidak dapat dikuantifikasikan. Menurut Goni dan Al-Mansur tahun 2012 halaman 25-26. Sumber data dan data penelitian. Yang pertama, sumber data berasal dari survei lapangan, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan dengan mengobservasi kondisi jalan paving block dan interaksi pengendara dan catatan tentang kondisi fisik jalan seperti retakan, deformasi, dan keausan diperoleh selama survei. Yang kedua, pengukuran kecepatan kendaraan dengan penggunaan perangkat mengukur kecepatan rata-rata pengendara di jalan paving block atau dengan merekam jenis kendaraan yang sering melintasi jalan tersebut. Data penelitian. Terdapat beberapa data penelitian. Yang pertama, kondisi jalan paving block. Data mengenai karakteristik jalan paving block, termasuk jenis paving block, kualitas permukaan, dan keadaan umum jalan. Kecepatan kendaraan. Data kecepatan rata dan distribusi kecepatan kendaraan yang menggunakan jalan paving block. Kenyamanan pengendara. Penilaian subjektif mengenai kenyamanan pengendara dalam menggunakan jalan paving block melalui survei pendapat. Perilaku pengendara.
informasi mengenai perilaku pengendara seperti kepatuhan terhadap lalu lintas, penggunaan helm, dan penggunaan sabuk pengaman. Data demografis pengendara, karakteristik demografi pengendara seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan untuk analisis lebih lanjut. Teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian tentang pengaruh kontur jalan Bahlil terhadap kenyamanan pengendara di kawasan, Universitas Negeri Surabaya peneliti menggunakan kombinasi metode observasi lapangan dan survei. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan. 1. Survei pengemudi. Teknik ini dilakukan dengan membuat kuesioner yang mencakup pertanyaan tentang persepsi pengemudi terkait kenyamanan saat melintasi jalan Bahlil. Kuesioner akan didistribusikan kepada pengemudi yang sering melintasi kawasan tersebut. 2. Pengamatan langsung. Pengamatan secara langsung ketika kendaraan melintasi jalan marking block dan mencatat reaksi, kecepatan, dan perubahan perilaku saat melewati berbagai bagian jalan. 3. Teknik analisis data. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dipakai, didapatkan teknik analisis data berupa analisis statistik deskriptif, yaitu setelah mengumpulkan data-data akan dihitung rata-rata, median, dan deviasi standar dari kenyamanan pengendara dan dituangkan pada histogram untuk visualisasi distribusi tingkat kenyamanan. Berikut beberapa daftar rujukan dari proposal penelitian yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.